Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Boleh sekali lagi lebih semangat? Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, ibu sekarang mau bertanya kepada anak-anak ibu, apakah pagi ini anak-anak ibu pergi sekolah mandi? Ada yang tidak mandi? Bagus. Berarti kalau anak-anak ibu ada mandi, berarti itu adalah salah satu bentuk anak-anak ibu menjaga kebersihan diri. Kalau kita tidak menjaga kebersihan diri, maka sarang penyakit bersarang di tubuh kita. Apakah dari anak-anak ibu ada yang membantu orang tuanya di rumah setiap hari? Ada. Boleh ibu tahu dari depan kalau di rumah membantu orang tuanya membantu apa? Menyapu rumah. Membersihkan tempat tidur bagus. Menyapu rumah bagus. Menyapu rumah, mencuci piring. Selanjutnya menyapu rumah, mencuci piring. Nah, itu salah satu bentuk tugas anak-anak ibu menjaga kebersihan rumah. Nah, dari contoh yang telah ibu berikan tadi, apakah anak-anak ibu tahu apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Tentang kebersihan. Apa lagi? Ketertiban boleh. Apa lagi? Oke. Nah, hari ini kita belajar dengan tema yaitu lingkungan bersih dan sehat. Apakah dari anak-anak ibu tahu bagaimana lingkungan yang bersih dan sehat? Bebas dari sampah. Apa lagi? Tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Nah, betul. Lingkungan bersih dan sehat itu adalah lingkungan yang bebas dari sampah, bebas dari kotoran. Nah, hari ini tujuannya ibu mengajarkan lingkungan bersih dan sehat supaya anak-anak ibu nanti dimanapun berada bisa menjaga lingkungan sekitar, menjaga lingkungan di tempat tinggalnya, menjaga lingkungan di masyarakat. Apalagi tadi ada yang bilang mau jadi dokter kan? Kalau jadi dokter itu biasanya harus menjaga kebersihan. Nah, sekarang lingkungan yang bebas dari sampah. Apakah dari anak-anak ibu tahu jenis-jenis sampah? Sampah Organik dan non-organik.
Contohnya sampah plastik. Kalau contoh sampah anorganik plastik. Jadi yang betul yang mana? Jadi yang jadi organik adalah sampah yang dapat terurai, yang dapat menjadi pupuk. Contohnya adalah daun kulit, batang kayu, apa lagi? Ranting pohon, kulit pisang, apa lagi yang bisa terurai? Bijian. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang bisa terurai. Contohnya yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup. Seperti yang anak-anak sebutkan tadi. Kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya plastik, botol minuman, jadi kaleng, botol kaca, apa lagi? Karet, apa lagi? Nah, ada di lingkungan sekitar. Kalau anak-anak itu belajar itu biasanya apa? Plastik, botol-botol minuman yang sering diminum itu kan? Nah, jadi di sini contohnya. Nah, jika sampah organik dan anorganik ini menumpuk, nanti akan menyebabkan timbulnya penyakit. Karena apa? Karena di sampah itu dapat menyebabkan timbulnya lalat. Lalat-lalat yang ada nanti itu akan hinggap di makanan anak-anak itu. Makanya nanti akan menyebabkan sakit diare, sakit perut. Ada yang pernah mengalami sakit perut? Nah, jadi selain dari efeknya itu penyakit perut, ada penyakit lain yang nanti akan disebabkan. Contohnya dari sampah dari botol-botol ya menampung air. Kalau dia menampung air nanti apa akibatnya? Nyambung nanti penyakitnya jadi. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Ibu ada dua gambar di sini. Di sebelah kanan ada gambar ini, sebelah kiri ada gambar ini. Jadi yang di sebelah kanan ini jenis sampah apa? Yang sebelah kiri sampah
menjaga lingkungan yang bersih itu ada di sekolah, di rumah. Selanjutnya yang ketiga di masyarakat. Apakah anak-anak ibu tahu contoh menjaga lingkungan yang bersih di masyarakat? Bergotong royong. Apakah ada yang sudah pernah ikut gotong royong di lingkungan masyarakatnya? Sering? Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah ikut berpartisipasi menjaga lingkungan kebersihan di masyarakat pada tempatnya yang telah disediakan agar kita terbebas dari banjir, dari penyakit. Oke. Selanjutnya ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Hitung dari depan 1, 2, 1, 2 gitu ya. 1, 2, 1. Angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 berkumpul dengan angka 2. Boleh mejanya. Satu dengan satu di sana. Dua aja mejanya, 2 aja. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Pulpennya masih Nah, kelompok 1 ibu beri nama kelompok organik. Boleh ditulis. Kelompok 2 kelompok anorganik. Buat nama kelompoknya ya. Buat nama kelompoknya, tulis namanya semua. Sudah? 4 soal. Yang pertama, makan ya. Kulit pisang, daun, dan kulit bawang termasuk pada jenis sampah apa? Organik atau anorganik? Silakan tulis di kertasnya. Kulit pisang, daun, dan kulit bawang termasuk kepada jenis sampah apa? Organik atau anorganik? Sudah ditulis? Sudah. Kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua.
Jadi kemana Bayu harus membuang sampahnya? Ke kotak hijau atau ke kotak kuning? Silahkan diisi di buku. Botol kaca masuk ke kotak hijau atau ke kotak kuning? Sudah? Sudah? Sudah. Selanjutnya, Andi mengambil sampah sebanyak 5. Roni mengambil sampah sebanyak 7. Dan Tina mengambil sampah sebanyak 6. Jadi berapa sampah yang dikumpulkan Andi, Roni, dan Tina? Sudah? Pertanyaan terakhir. Buat sudah? Belum? Pertanyaan keempat. Buatlah 5 contoh sampah sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Minimal 5 ya. Ini organik. Contoh sampah organiknya apa saja? Bikin 5 contoh sampah. Anorganik juga membuat 5 contoh sampah. Ya. Sudah, kelompok organik sudah. Ya. Oke, boleh dikumpulkan. Nah, Ibu sudah mengumpulkan satu orang satu sampah. Untuk organik, apakah betul sampah organik? Daun kering, apa lagi? Bunga. Oke. Ini sampah plastik yang tidak dapat Nah, dari contoh-contoh sampah yang telah anak-anak Ibu ambil, maka anak-anak Ibu sudah paham kan apa jenis-jenis sampah? Ini ada sampah yang dapat terurai, sedangkan plastik adalah jenis sampah yang tidak dapat terurai. Nah,